Halo, selamat datang kembali di channel Teater 1. Kali ini saya mau menceritakan sebuah film Mandarin yang berjudul Big Brothers. Film yang dibintangi aktor kondang Donnie Yen ini berkisah tentang seorang mantan tentara binaan Amerika yang memutuskan kembali ke Hong Kong untuk mengajar di sekolahan. Adapun kelas yang dipegangnya nanti adalah kelas yang terkenal berisi murid-murid yang sangat berandal. Kira-kira bagaimana ya cara sang guru menghadapi mereka? Simak video ini sampai habis, tapi sebelumnya sangat disarankan bagi Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, check it out. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Film bermula dari wawancara kerja antara Kepsek Lin Kuo Qiang dan Chen Xia. Kuo Qiang menolak lamaran Chen Xia sebagai guru di sekolahnya karena Chen Xia tak punya pengalaman mengajar sama sekali. Tapi Kuo Qiang akhirnya menerimanya usai Chen Xia menyodorkan surat sakti dari Kepsek pendahulunya, yaitu Bapak Fong. Keesokan paginya, di sekolah SMA Takci, Chen Xia masuk ke kelas 6B, kelas yang terkenal angker karena dihuni oleh murid-murid berandal. Di sana, Chen Xia disambut dengan pemandangan murid-murid yang tak siap belajar. Ada yang memasak, ada yang ngerumpi, ada yang main gitar, dan ada juga yang tidur. Chen Xia mendekati mereka satu persatu dan berusaha membaur dengan segala pengetahuannya yang sangat mengesankan. Tapi tetap saja, semua murid menghiraukannya. Chen Xia kemudian menembak sprinkler kelas menggunakan kapur. Walhasil, seisi kelas pun menjadi basah kuyup. Chen Xia mendapat perhatian dari murid dan berkata, "Selamat datang di kelasku." Setelah pelajaran usai, kelima pentolan kelas 6B nongkrong sambil merokok di gudang penyimpanan basket. Tak lama berselang, anak-anak basket pun datang. Mereka hampir ribut gara-gara anak basket tak terima dengan asap rokok yang mereka buat. Dari sini sudah cukup tergambarkan bahwa kelima anak ini benar-benar bengal. Keesokan paginya, Chen Xia bergegas masuk ke kelas 6B. Dia disambut dengan jebakan ember di atas pintu. Untungnya, Chen Xia bisa menangkisnya dan malah mengenai murid yang berada di pojokan. Chen Xia memulai materi dan menjanjikan boleh pulang bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaannya. Chen Xia bertanya seputar masalah rokok karena dia mengetahui murid-muridnya ada yang merokok. Lalu satu di antara kelima berandal kelas itu mampu menjawabnya dan diizinkan keluar kelas. Kelas pun berlanjut dengan pertanyaan kedua. Ternyata cara ini mampu membuat murid-muridnya jadi antusias menjawab pertanyaan. Chen Xia berpesan pada muridnya bahwa pentingnya memiliki pemikiran yang kritis agar tidak mudah dibohongi oleh seseorang. Adegan berpindah ke kantor kepala sekolah. Menjamu biro pendidikan, Kepsek diminta agar sekolah ini bisa memenuhi target biro pendidikan. Kalau tidak bisa, maka sekolah ini akan ditutup. Kepsek cukup pesimis dengan hal itu. Di kantin, kelima berandal ini mau makan. Salah satu di antara mereka memprovokasi anak basket yang kemarin. Merasa tak terima, anak basket pun membalas provokasi itu kepada 5 murid berandal ini. Dan perkelahian pun tak terelakkan lagi. Chen Xia datang ke sekolah dan mendapat kabar bahwa kelima muridnya telah dikeluarkan oleh Kepsek karena perkelahian. Chen Xia mencari kelima murid itu dan ternyata masih berkelahi di tangga sekolah. Chen Xia melerainya dan memberi mereka surat penyesalan agar tak jadi dikeluarkan dari sekolah. Malam harinya, Chen Xia mencari data anak-anak murid kelasnya, murid 6B. Disinilah diketahui identitas kelima anak berandal itu. Yang pertama ada Xiang Zufa. Dia keturunan Pakistan dan sejak kecil suka sekali menyanyi. Dia bercita-cita menjadi penyanyi pop terkenal. Yang kedua, Wang Denan. Gadis tomboy yang tumbuh di keluarga yang kurang perhatian padanya. Orang tuanya lebih perhatian pada adik laki-lakinya. Dia suka mobil dan ingin menjadi pembalap Formula One. Yang ketiga, Qixian. Dia tumbuh besar bersama ayahnya. Ibunya selingkuh dan pergi meninggalkannya, sehingga membuat ayahnya suka mabuk-mabukan. Dia melampiaskan itu dengan bermain game dan bermimpi menjadi gamer terbaik di dunia. Yang keempat, kembarannya Qixian, yaitu Qicheng. Dia mengidap penyakit tertentu yang membuatnya sulit berkonsentrasi. Dia selalu melayani ayahnya dan kakak kembarannya itu dan bermimpi untuk bisa hidup mandiri sehingga keluar dari rumah ayahnya. Kurang satu murid lagi yang belum diperkenalkan. Dia adalah Wei Chong. Identitasnya akan dijelaskan nanti seiring berjalannya film. Berbeda dengan keempat temannya yang kembali bersekolah, Wei Chong lebih memilih untuk fokus bekerja menjadi pelayan di sebuah restoran. Malam itu, ada seorang Taipan bernama Bos Zhang di restoran. Dia berniat untuk membangun apartemen di dekat SMA Takci. Dia meminta pada bawahannya untuk menggusur SMA Takci agar rencananya bisa berjalan mulus. Bawahannya menyanggupinya. Saat sedang asik menonton pacuan kuda, koreksi bawahan hilang, diambil oleh Wei Chong. Si bawahan mengetahui hal itu dan menyuruh anak buahnya untuk menghajar Wei Chong. Usai bonyok, si bawahan ini memberi uang dan kartu namanya pada Wei Chong jika dia mau pekerjaan. Di tempat lain, Chen Xia ingin menemui Zufa dan akhirnya bertemu di pasar sambil dikejar-kejar orang banyak. Ternyata si Zufa ini telah mencuri tiket konser dari ayahnya. Chen Xia pun menyelesaikan masalah tersebut.
Di pinggir laut, Chen-Xia memotivasi Zufa untuk bernyanyi di depan publik jika ingin menjadi penyanyi terkenal. Chen-Xia mencontohkannya, kemudian Zufa menyusulnya, dan akhirnya mereka pun bernyanyi bersama dengan perasaan riang gembira. Perasaan berbeda justru dirasakan oleh Qi-Xian dan Qi-Cheng di rumahnya. Mereka diomeli oleh ayahnya karena tak mau membelikannya bir. Qi-Cheng bahkan diusir ayahnya saat sedang mengerjakan PR, karena Qi-Cheng mulai berani melawan ayahnya. Qi-Cheng pun mengerjakan PR di luar hingga tertidur dan hingga pagi hari. Di pagi harinya, Chen-Xia menemui Guan, ayah si kembar itu, dan diajaknya ngobrol bareng. Di lain waktu dan tempat, Denan sedang mengerjakan PR bersama adiknya. Sang ayah datang dengan membawa kosmetik. Ayahnya ingin menjodohkan Denan dengan anak dari bosnya. Denan menolaknya dan menyelinap pergi mengendarai mobil ayahnya. Saat hendak keluar, Denan dihadang Chen-Xia. Chen-Xia mengajaknya ke tempat go-kart agar Denan bisa mengemudi mobil dengan puas dan aman. Denan mengajak Chen-Xia balapan, tapi Chen-Xia menolaknya karena yang akan balapan dengannya adalah ayahnya sendiri. Ayahnya berjanji tak akan memaksanya lagi jika Denan bisa menang. Walhasil, balapan pun dimulai. Selesai balapan, Denan menagih janji ayahnya, tapi sang ayah mengingkarinya. Denan ngambek dan keluar dari arena go-kart. Sang ayah pun mengejarnya. Keduanya kemudian saling bertemu di pasar. Saat sedang mengejar Denan, sang ayah mengalami kecelakaan hingga tersungkur ke tanah. Denan segera menghampirinya, tapi ada mobil box yang melaju kencang di dekatnya. Walhasil, mobil go-kartnya hancur terlindas. Sang ayah menyangka bahwa Denan ikut terlindas. Sang ayah menangis meminta maaf atas semua kesalahannya. Tapi tiba-tiba Denan hadir di sampingnya. Mereka berdua pun berpelukan dan saling memaafkan. Di lain tempat dan waktu, Qi-Cheng, Qi-Xian, dan teman-teman lainnya diminta guru Chen-Xia untuk meliput laporan dari para pelanggar yang direhabilitasi. Di sana, mereka akan mewawancarai Tuan Guan. Saat sudah memasuki ruang dan duduk, betapa kagetnya Qi-Cheng dan Qi-Xian bahwa orang yang akan diwawancarinya itu adalah ayahnya yang beler itu. Di sana, ayahnya mengungkap alasan kenapa dia selalu mabuk. Dia hanya ingin melupakan deritanya, diselingkuhi istri dan ditinggalkan. Dia tak ingin kehilangan anaknya juga. Dia menyesal dan minta maaf kepada anak-anaknya itu. Qi-Cheng dan Qi-Xian pun tak kuasa menahan air matanya. Di suatu malam, Wei Chong mendatangi Bo Xing, orang yang pernah menghajarnya. Bo Xing ini selain pemilik gym, dia juga seorang bandar judi untuk pertandingan MMA. Dia meminta Wei Chong untuk meracuni petarung MMA itu agar dia lemas dan kalah. Di siang hari, Chen-Xia berkunjung ke rumah Wei Chong. Di sana dia bertemu dengan neneknya. Wei Chong adalah anak yatim piatu. Orang tuanya wafat karena kecelakaan. Saat sedang asyik ngobrol, Chen-Xia menemukan obat midokalem. Chen-Xia menyintanya diam-diam dan pamit pulang dan memberi nenek itu sejumlah uang. Di malam harinya, Wei Chong melancarkan aksinya. Tapi sayang, aksi itu ketahuan oleh asistennya. Bo Xing menyuruh Wei Chong untuk tutup mulut. Wei Chong pun dicekoki air putih sebanyak-banyaknya dan dikurung di dalam loker. Tak berselang lama, Chen-Xia mencoba menjemput muridnya itu secara baik-baik. Tapi karena diprovokasi, maka perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Chen-Xia yang kerasukan Ip Man berhasil mengatasi gempuran dari para stafnya satu persatu. Hingga akhirnya sang petarung MMA pun turun tangan. Chen-Xia kewalahan dan dibanting sampai pingsan. Tapi sang petarung juga ikut pingsan setelah itu. Di rumah sakit, polisi menyelidiki kasus ini dan menahan Wei Chong yang masih di bawah umur. Karena Bo Xing tak ingin dirinya ketahuan, maka Bo Xing tak ingin menuntut siapa-siapa atas kerugian yang telah terjadi itu. Sebelum dibawa polisi, Chen-Xia bersedia memberikan jaminan untuk kebebasan Wei Chong. Walhasil, Wei Chong pun bebas. Wei Chong berjanji akan menjadi anak yang baik dan akan mengabdi kepada neneknya itu. Keesokan harinya, aksi Chen-Xia itu diliput media. Murid-muridnya sangat kagum karena ternyata Chen-Xia adalah mantan marinir Amerika sekaligus alumni SMA Takchi. Murid-murid pun mulai mencari tahu info Chen-Xia dari para pekerja sekolah yang menjumpai masa sekolahnya Chen-Xia. Chen-Xia adalah anak yang nakal, hingga yang paling parah dia mengacaukan upacara kelulusan. Kepala sekolah menyarankan bibinya untuk memasukkannya ke sekolah militer di Amerika. Chen-Xia dirawat bibinya. Ibunya telah meninggal, sedangkan ayahnya kabur entah kemana. Chen-Xia pun sukses menjadi marinir. Dia menjadi pribadi yang berbeda. Dia sudah bisa taat pada aturan. Namun, menjalani perang di Timur Tengah lah yang menyadarkannya akan kemanusiaan. Dia memutuskan untuk kembali ke Hong Kong menebus dosa pada SMA Takchi dengan mengabdi sebagai seorang guru. Dia kirim surat pada Kep Sek Fong. Kep Sek Fong bangga padanya dan mengizinkannya kembali untuk mengajar. Chen-Xia pun bereuni dengan kepala sekolah Fong. Tapi tak lama, kepala sekolah Fong meninggal dunia. Dia berpesan agar Chen-Xia menjaga juniornya.
Ya, itulah tadi background kehidupan guru Chen-Xia. Kita lanjut lagi ke film. Usai diberitakan media, Chen-Xia jadi sangat populer dan dikagumi oleh semua orang di sekolah Takji. Bahkan murid-murid kelas 6B pun sudah insaf dan jadi anak baik. Mereka punya misi baru, yaitu mendapatkan nilai bagus di ujian publik agar bisa diterima di universitas terbaik. Di antara kelima murid ini, Qi Cheng memang yang paling bodoh. Qi Cheng mengidap penyakit sulit fokus. Dia akhirnya membeli obat pintar Ritalin. Saat tryout ujian publik, Qi Cheng hanya mendapat nilai 8 dari 100. Itu membuat Qi Cheng stres dan terus-terusan menenggak pil Ritalin sebanyak-banyaknya dalam tubuhnya. Di suatu pagi, Qi Cheng memutuskan bolos sekolah dan kemudian dilanjutkan dengan aksi bunuh diri. Untungnya nyawa Qi Cheng masih tertolong, hanya saja harus dirawat lebih lama karena mengalami overdosis pil Ritalin. Aksi bunuh diri ini rupanya diliput media. Sang Biro Pendidikan menolak disalahkan. Beliau mengklaim bahwa aksi bunuh diri ini karena faktor perseorangan. Akhirnya, guru Chen-Xia pun dikambing hitamkan. Dia diminta berhenti mengajar karena tak bisa sejalan dengan kurikulum. Chen-Xia pun pergi dengan diiringi isak tangis dari para muridnya. Suatu hari, para murid 6B mendapat undangan pertemuan dari Chen-Xia di sekolahan. Padahal hari itu, mereka ada jadwal ujian publik. Mereka menyempatkan hadir karena sangat rindu dengan gurunya itu. Chen-Xia sendiri tidak tahu hal itu. Dia malah mendapat chat WA dari para muridnya yang menunggu kehadirannya. Merasa bingung, Chen-Xia pun bergegas ke sekolahan. Ternyata, undangan itu berasal dari Bo Xing. Bo Xing berniat melakukan aksi vandalis bersama komplotannya itu, agar sekolah ini rusak dan layak untuk digusur. Tapi, aksi itu digagalkan oleh Chen-Xia. Chen-Xia sukses menghajar semua anak buah Ying hingga akhirnya Chen-Xia dan Ying pun bertemu di dalam sekolahan. Ying punya dendam yang mendalam pada Chen-Xia, bukan karena aksinya melawan petarung MMA, melainkan karena aksinya waktu bersekolah dulu. Ternyata Ying adalah anak yang bermain piano itu. Chen-Xia pernah mematahkan jari Ying, maka sejak itu Ying punya dendam kesumat pada Chen-Xia. Mereka berdua akhirnya bertarung hebat di dalam kelas, saling serang, saling jotos, saling banting, dan saling kesakitan. Pertarungan diakhiri dengan adegan Chen-Xia merebut pisau bos Ying dan menancapkannya ke kakinya sendiri. Hal itu dilakukan sebagai bentuk permohonan maaf Chen-Xia pada Ying. Meski datang terlambat, murid-murid kelas 6B pun akhirnya mengikuti ujian publik. Film diakhiri dengan adegan yang manis, di mana semua tokoh mendapat kebahagiaannya masing-masing. Mulai dari Ying yang bermain piano lagi, Wei Chong yang mendapat rumah dari program pemerintah, lalu Denan yang diberi formulir mengurus SIM, kemudian Qi Cheng yang sudah pulang ke rumah, Zufa yang mulai populer, hingga sekolah yang diberi dana tambahan sebesar 20%. Murid-murid sekolah ini juga mulai disarankan mengambil beberapa ekstrakurikuler. Di akhir film tidak ditampilkan apakah Chen-Xia kembali mengajar atau tidak. Ya, begitulah akhir dari film Big Brothers. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Ya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!